Pergi dari sini dan jadi gelandangan, bentak suamiku sambil melempar surat cerai ke wajahku. Ia menceraikanku saat aku sakit parah, merebut semua rumah dan aset yang ia kira miliknya, lalu pergi untuk menikahi selingkuhannya. Ia pikir aku akan hancur. Tapi 1 minggu kemudian, dia meneleponku sambil menangis panik. Sebelum ceritanya dimulai, tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah yang lebih menarik. Sekaligus, izinkan saya mendoakan, semoga yang subscribe hari ini dibukakan pintu rezeki, tahun ini bisa pegang kunci rumah pertamanya, semua hutang dilunaskan dengan cara yang baik, usaha dan karir dilapangkan, kesehatan dijaga, keluarga diberkahi, serta hati dijauhkan dari rasa putus asa. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau setuju, tulis di kolom komentar. Amin. Malam itu udara menusuk sampai ke tulang. Hujan menggambar garis-garis tipis di kaca, memecah bayangan lampu taman menjadi serpihan cahaya yang bergetar. Kertas yang tadi menghantam pipiku, gugatan cerai, masih lembab oleh air hujan yang terselip dari ambang pintu. Kata gelandangan memantul di ruang kepala, berbaur dengan bau metalik dari gagang pintu yang baru saja dibanting. Di dalam, lampu kristal tetap menyala, memantulkan lukisan-lukisan yang dulu kupilih dengan teliti. Aneh, benda-benda itu tak bergerak, tak bereaksi, seolah tak paham bahwa rumah ini baru saja menelan seseorang dan memuntahkannya ke teras. Aku menuruni 3 anak tangga, pelan, memastikan telapak sepatu tidak terpeleset oleh lumut tipis di tepi. Nafasku pendek-pendek, bukan karena takut, melainkan karena ritme penyakitku yang sedang bersemangat mengklaim tubuh. Setiap tarikan napas ada rasa besi di ujung lidah. Tas kain di tangan terasa remeh, beberapa lembar baju, dompet, ponsel, dan buku catatan kecil bersampul kulit yang dulu kakek hadiahkan saat aku berusia 21. Jari-jariku mengunci tali tas seolah itu pegangan di tepi tebing. Di balik tirai jendela sebelah kanan, kulihat kilat gerakan, Karina berjalan santai, menjentikan rambut, menatap cermin yang tergantung di atas konsol. Irwan menyusul, membetulkan dasinya. Bibirnya bergerak. Aku hafal polanya, perintah. Sejak kapan suaranya berubah menjadi remote yang menyalakan dan mematikan orang? Aku ingat betapa dulu, di kamar yang sama, kami menertawakan harga karpet Persia yang terlalu mahal untuk diinjak, lalu tetap membelinya karena katanya rumah butuh cerita. Cerita itu kini berubah bab. Karpet tetap tinggal, penceritanya diusir. Gerbang besi berderit saat kudorong. Satpam pos depan menoleh, wajahnya bingung, antara ingin menghampiri atau pura-pura tidak melihat. Aku mengangguk singkat. Ia menurunkan pandang, entah malu atau takut. Di ujung blok, seekor anjing tetangga menggonggong 2 kali, lalu diam, seperti sadar malam ini milik hujan. Aku berjalan menyusuri paving basah. Lampu-lampu taman berdiri seperti saksi yang tak bersuara. Hidungku menangkap aroma tanah, campur wangi bunga melati yang basah, wangi yang dulu jadi favoritku untuk kamar tidur. Malam ini, melati tercium seperti kenangan yang terlalu dekat. Di saku, ponsel bergetar. 1 pesan masuk. Lokasi. Aku berhenti di bawah kanopi pohon tabebuya yang menahan sebagian hujan. Jemariku kaku, kucatat koordinat singkat. Balasan datang cepat. 3 menit. 3 menit adalah umur dari banyak hal. Sebatang rokok, sepotong lagu, atau keberanian yang menurun jika dibiarkan sendirian. Aku memutuskan untuk bergerak lagi. Jangan biarkan dingin yang menentukan arah langkah. Kataku dalam hati, biarkan langkah yang menentukan dingin. Di trotoar, ada ceceran kelopak tabebuya kehujanan, menempel di aspal seperti cap jempol warna kuning. Ku tendang 1 dengan ujung sepatu. Kelopak itu berputar dan menempel di tumit. Aku teringat kebiasaan kecil yang dulu sering kulakukan, menjatuhkan 1 kelopak ke telapak tangan, meniupnya, membuat permohonan bodoh seperti anak kecil. Lucu, malam ini tidak ada permohonan. Tidak ada janji.
Hanya rencana yang sudah lama menunggu lampu hijau. Lamat-lamat, suara mesin pelan mendekat. Sedan hitam tanpa plat nomor publik meluncur dari arah gerbang kompleks. Lampunya dinyalakan rendah, sopan, tidak menantang. Berhenti di sisi kanan, tepat di bawah pohon Kamboja. Pintu belakang membuka tanpa suara. Aku tidak terburu-buru masuk. Kuhimpun napas, menatap sekali lagi ke arah rumah yang tadi menolak kehadiranku. Di lantai 2, tirai kamar utama bergoyang. Ada siluet di baliknya, mungkin Karina, mungkin Irwan. Kuingin menyematkan adegan ini ke sudut mataku seperti foto, titik kecil di mana seseorang memutuskan arah hidupnya. Ku masuk ke kabin yang wangi kulit. Pintu menutup. Dunia di luar mengecil menjadi bintik-bintik cahaya yang tersaring kaca. Kursi terasa hangat, bukan karena heater, karena rasa lega aneh yang menyusup, seperti seseorang baru selesai berenang jauh dan menemukan tepian. Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata hiburan. Hanya bunyi wiper yang menyapu air dari kaca depan, ritmenya rapi. Sopir di depan, bahu lebar, leher kokoh, potongan rambut rapi, menoleh sekilas lewat cermin. Pandangan kami bertemu sebentar, ada percikan pengertian yang tak butuh bahasa. Mobil bergerak. Kami mengambil jalur yang memotong kompleks, melewati taman tengah dengan patung marmer yang dulu sering kuprotes, terlalu dingin untuk taman tropis. Hari ini marmer itu justru terlihat pas, dingin, keras, dan tidak peduli. 2 tikungan lagi kami tiba di pos keamanan utama. Penjaga melongokkan kepala, menyipitkan mata, lalu mengenali kendaraan. Palang pintu terangkat. Ada rasa lucu yang pahit, orang yang baru saja diusir dari rumahnya melintasi gerbang rumah dengan pengawalan keteraturan yang sama seperti ketika masih disebut nyonya rumah. Di luar kompleks, hujan seperti menelan suara kota. Lampu-lampu toko memantul di genangan, menciptakan ilusi lautan kecil. Aku menyandarkan kepala ke sandaran jok, menutup mata sekejap saja, tidak lebih. Saat kubuka lagi, mobil kami sudah mengambil jalur cepat. Kaca jendela memajang rangkaian billboard kosmetik, apartemen baru, diskon akhir pekan. Semuanya bicara tentang lebih cantik, lebih mewah, lebih hemat. Tidak ada yang bicara tentang cukup. Pikiranku mundur ke petang tadi, hilang-hilang seperti film yang diputar terbalik. Aku di ruang keluarga, Irwan berdiri di tengah, Karina mengusap bibirnya dengan tisu sambil pura-pura tidak melihat. Map coklat melayang, menampar paha, membuka sendiri ketika jatuh. Aku ingat jari-jariku menyentuh kertas pertama. Huruf-hurufnya tebal, dingin. Aku membaca tanpa sungguh-sungguh. Kalimat-kalimat hukum berhenti menjadi kalimat, hanya jadi garis-garis hitam di atas putih. Yang tertinggal di kepala hanya intinya, kau selesai. Tapi aku tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Kata, selesai, seringkali adalah pintu masuk paling tersembunyi menuju kata, mulai. Mobil melambat di lampu merah. Di trotoar, seorang laki tua mengayuh sepeda dengan mantel plastik transparan. Mantel itu berkibar seperti sayap patah. Ia menoleh sebentar ke arah mobil kami, tatapannya kosong, lalu mengayuh lagi. Aku tersenyum tipis. Dunia selalu sibuk bergerak, bahkan ketika hidup seseorang baru saja berhenti sejenak. Lampu berganti hijau, dan kami ikut bergerak lagi. Ada rasa haus yang aneh. Bukan haus air. Haus kesunyian yang benar. Kesunyian yang tidak diisi oleh dengus meremehkan atau tawa yang dipalsukan. Kuhirup dalam-dalam aroma kabin, kulit, hujan, dan samar-samar kopi dari cup holder depan. Sudah berapa lama aku tidak mencium kopi yang tidak dingin? Pertanyaan bodoh. Waktu terakhir aku menyeduh kopi untukku sendiri terasa lebih jauh daripada jarak rumah ke perempatan ini. 1 tikungan lagi. Jalan menanjak. Kota terbuka di depan seperti papan sirkuit dengan lampu-lampu kecil yang menyala bergantian. Di lengkung kaca, semuanya tampak terjangkau sekaligus jauh.
Aku menempelkan jari ke permukaan dingin jendela, menarik garis tipis pada embunnya menempel, menulis satu huruf yang kemudian kuhapus lagi dengan telapak. Tak perlu tanda. Malam ini tidak butuh simbol. Malam ini butuh disiplin, kepala dingin, dan langkah-langkah yang sudah disusun. Ponselku bergetar sekali lagi. Lift siap. Singkat. Tegas. Aku menjawab, 3 menit. Jam digital di dashboard berdetak tanpa suara. 3 menit untuk mengakhiri satu bab dan membuka berkas bab berikutnya. Aku merogoh saku jaket, mengeluarkan cincin kawin yang sejak tadi sengaja tidak kulepas di depan Irwan. Cahaya lampu jalan memantul pada permukaan emasnya, dingin dan bersih. Kubiarkan cincin itu di telapak kiri, kututup dengan telapak kanan, menunggu sampai suhu logamnya mengambil suhu kulitku. Setelah itu, tanpa seremoni apapun, kumasukkan cincin ke kantong kecil di buku catatan kulit. Tidak kubuang. Tidak kusimpan di jari. Kubiarkan menjadi angka kaki di catatan panjang yang akan kutulis ulang dengan rapi. Mobil berbelok ke area yang lebih tenang. Bangunan tinggi menjulang, kaca dan baja menangkap sisa hujan seperti serpihan bintang. Pintu masuk tertutup kanopi panjang. Lampu-lampu lantai dasar menghangat, bukan menyala-nyala. Mobil berhenti halus. Pintu terbuka. Udara yang menyambut bukan lagi dingin hujan, melainkan dingin terukur dari pendingin udara yang sudah diatur untuk menerima tamu yang diharapkan. Sepasang sepatu kulit muncul di sisi pintu, hitam bersih, solnya tidak bersuara. Seseorang membungkuk, tidak terlalu dalam, tidak terlalu dangkal. Aku mengangguk kecil, tidak menatap lama-lama. Langkahku mantap saat menyentuh lantai granit. Lantai itu memantulkan siluet yang lebih tegak dari yang kubayangkan. Mungkin karena lampu. Mungkin karena beban yang beralih tempat. Di dinding depan, jam bundar menunjukkan 5 menit menuju tengah malam. Tik-tik halusnya menyatu dengan bunyi air yang menetes dari mantelku ke karpet, ritme baru yang perlahan-lahan mengganti suara jam di ruang keluarga tadi. Pintu lift terbuka, menampakkan ruang kecil dengan cermin di 3 sisi. Aku masuk. Pintu menutup. Bayanganku berlipat. Aku dan aku saling menatap. Tidak ada satupun yang menunduk. Lift bergerak. Angka naik satu persatu. Setiap angka terasa seperti anak tangga yang kukenal, bukan angka asing yang mengundang takut. Aku berdiri di tengah, tas di tangan kiri, tangan kanan di sisi tubuh. Bahuku rileks. Ketika berhenti, pintu terbuka pada koridor yang sunyi, lampunya hangat. Aku melangkah. Lantai menyerap bunyi sepatu. Pintu di ujung koridor sudah terbuka. Di ambangnya, seseorang berdiri, posturnya tegak, wajahnya netral. Matanya hanya bertanya satu hal, siap? Aku mengangguk sekali. Malam ini, segala sesuatu yang berharga tidak diucapkan. Dan untuk pertama kalinya sejak kata gelandangan dilemparkan padaku, aku benar-benar tahu di mana rumah itu berada, bukan di marmer, bukan di kristal, melainkan di tempat yang lebih sulit dijarah, di kepalaku yang jernih dan langkahku yang tidak lagi ragu. Selamat tinggal, kata Irwan, suaranya dibuat ringan. Jangan kembali. Tanya menoleh, bukan kepada Irwan, melainkan ke lampu gantung kristal. Lampunya condong 2 derajat ke kiri, ucapnya datar. Dari dulu kupikir begitu. Tapi kau selalu bilang sempurna. Ia tersenyum tipis, lalu menatap mata Irwan sebentar, sekadar memastikan kalimat berikutnya mendarat. Kau memang pandai menyebut sesuatu sempurna ketika itu menguntungkanmu. Ada jeda yang menegang. Karina menghela napas, tidak sabar. Selesai, kan? Tutup pintunya, Wan. Kita punya rencana malam ini. Irwan melayangkan pandangan terakhir, pandangan seorang pemenang yang ingin memastikan lawannya mengerti siapa yang menguasai papan. Keluar, katanya singkat. Tania tidak menanggapi. Ia melangkah turun, melewati ambang,
dan saat itulah hujan pertama menepuk wajahnya pelan, titik kecil seperti tanda tangan alam. Pintu menutup di belakang, dentungnya bergema sekali, lalu sisa bunyinya diserap halaman luas yang manis pahit. Dari luar, rumah itu tampak seperti foto katalog, sempurna, mengilap, tanpa cerita. Dari dalam, mungkin tawa akan segera dihidupkan lagi, tapi tawa yang dibuat-buat selalu punya ekor yang panjang, suatu hari akan tersandung di ekornya sendiri. Tania menuruni anak tangga terakhir, menatap jalan kompleks yang licin, dan, untuk alasan yang bahkan tak ingin ia uraikan, ia menoleh sekali lagi. Di jendela lantai 2, tirai bergerak. Ada bayangan dua kepala yang saling mendekat, menyatu, silhouette yang ingin terlihat seperti cinta, padahal lebih mirip persekongkolan. Tania tidak membeku. Ia menghafal saja gambar itu, lalu menyimpannya di laci terjauh kepala, laci untuk hal-hal yang kelak akan jadi catatan-catatan kaki. Di balik punggungnya, jam dinding di ruang keluarga melanjutkan tugas. Tik-tak, tik-tak. Namun bagi Tania, suara yang lebih keras datang dari dalam dadanya sendiri, ritme yang tak mengikuti jam siapapun. Ia melangkah. Panggung penghinaan baru saja menurunkan tirai. Pertunjukan lain bersiap di gedung yang berbeda, dengan sutradara yang tak tampak dan naskah yang tidak ada di tangan Irwan. Dan kali ini, ia tidak berminat menjadi figuran. Tania memejamkan mata, bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk menyusun ulang diri. Ia menghitung pelan di dalam kepala, 1-3, batas napasnya ketika dada terasa berat. Saat membuka mata, jam dinding masih berdetak, tapi suara Irwan lebih keras, seperti mikrofon yang sengaja dinaikkan volumenya. Ia berdiri menghadap Tania dengan sudut bibir miring, tatapannya memisahkan manusia menjadi dua golongan, berguna dan beban. Lihat dirimu, katanya, seolah-olah cermin adalah miliknya dan kebenaran tunduk pada lidahnya. Sakit-sakitan, tidak berguna, menyedihkan. Aku muak. Kata muak disentakannya dengan jeda kecil, sehingga menimbulkan gelombang kecil di udara, cukup untuk memantul di dinding, kembali menghantam ke dada Tania. Irwan melangkah mengitari meja kopi. Sepatu kulitnya sesekali mencicit di atas permadani yang lembab udara. Gerakannya berpola, seperti predator yang telah lama menghafal lintasan mangsanya. Di ujung meja, ada vas porselen yang dipahat tipis dengan gambar burung bangau. Irwan menyentuh bibir vas dengan kuku jempol, menimbulkan bunyi ting kecil, nada yang menyerupai tawa yang ditahan. Semua ini aku yang membangun. Ia menepuk-nepuk marmer dengan ujung jari. Aku yang bernegosiasi, aku yang berjuang. Rekan-rekan menghormatiku. Investor percaya. Kau hanya dekorasi yang mahal perawatannya. Ia melirik ke arah tumpukan obat yang setengah tersembunyi di sudut rak, lalu mengembalikan tatapan ke wajah Tania, tatapan orang yang menikmati rasa kuasa dari menyebut angka kelemahan. Karina terkikik, bunyinya seperti sendok yang menggores piring. Jangan keras-keras, sayang, nanti dramanya keburu habis sebelum klimaks, gumamnya. Ia menutup mulut dengan punggung tangan, gerak yang dilatih, memamerkan kuku yang baru dipernis. Lagi pula, untuk apa kau menjelaskan strategi pada orang yang bahkan tak sanggup mengurus diri? Tania memperhatikan detail-detail kecil yang tak akan ditangkap kamera, bayangan gelisah di bawah mata Irwan saat menyebut investor, kerutan vertikal di kening Karina ketika menyebut sanggup, kerutan orang yang memantulkan hinaan orang lain agar terasa seperti miliknya sendiri. Ia tidak membalas, bukan karena kata-kata mereka benar, tapi karena ia menolak memberi mereka panggung di kepalanya. Ada jenis diam yang menyerah, ada jenis diam yang memilih. Diam Tania malam itu, yang kedua. Irwan mencondongkan tubuh, menumpang pada meja. Kau tahu, aku bertahan lama sekali. Ia menghela napas yang dibuat-buat, memperagakan letihnya seorang martir. Aku tetap di sini walau rumah ini seperti rumah sakit. Bukan karena kau, ia menekankan, melainkan karena citra. Orang harus melihatku stabil, kuat, penuh empati. Ia menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jari,
lalu tertawa pendek. Aku memang kuat. Stabil. Tania mendongak, datar. Satu kata yang tidak diberi bumbu nada, justru memotong musik latar keangkuhan Irwan. Irwan menautkan alis, sedetik saja, kemudian ia menepuk vas bangau lebih keras dari sebelumnya, ting yang janggal memecah harmoni ruangan. Jangan bermain kata denganku. Ia mendekat setapak. Nafasnya membawa aroma parfum yang tajam, seperti jeruk nipis yang disiram alkohol. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Perusahaan butuh presisi, bukan simpati. Keluarga butuh kepastian, bukan drama. Kau, ia menggeser dagu ke arah Tania, mengacaukan dua-duanya. Karina menyampirkan tubuh ke lengan Irwan, tapi matanya tak lepas dari Tania. Kau tahu, Tan, sebutan akrab yang terdengar seperti ejekan, ada perempuan yang memilih mundur jika tak mampu menyesuaikan ritme. Elegan. Terhormat. Ia menatap jam tangan peraknya. Sayangnya, sebagian orang tidak punya keanggunan itu. Tania menunduk sesaat, mengecek dirinya seperti dokter mengecek nadi. Apakah kalimat itu membuatnya goyah? Tidak. Yang muncul justru kenangan potongan-potongan kecil, Irwan yang dulu pulang membawa sekotak kue mochi, menepuk pundaknya dengan hangat. Irwan yang mengundang tawa di dalam mobil saat hujan mengguyur jalan tol. Irwan yang memperkenalkan Tania di jamuan makan sebagai otak di balik selera rumah ini. Bagaimana cara seseorang bergeser sejauh ini? Tania tahu jawabannya, geserannya tak pernah tiba-tiba. Ia terjadi pada milimeter yang diulangi setiap hari, sampai suatu ketika kita bangun dan menemukan diri berada di alamat yang berbeda. Irwan mengetuk kaca meja dengan buku jarinya, tok-tok, mengklaim ritme percakapan. Jadi begini. Aku ingin kau menandatangani. Kau akan mendapat, ia menyebut angka, kompensasi yang terdengar besar bagi orang asing, tapi Tania tahu, angka itu tak lain adalah amplop penuh janji yang mudah menguap. Sebagai gantinya, kau tidak membuat keributan. Tidak menemui pers, tidak mengganggu kolega. Kita lakukan ini dewasa. Dewasa, Tania mengulang, kali ini dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Kata favoritmu ketika kau ingin orang lain diam. Karina mendorong tubuhnya dari lengan Irwan, melangkah mendekat 2 jengkal. Wangi parfumnya menempel di udara seperti kabut. Kau seharusnya berterima kasih, Tania. Banyak perempuan tak mendapat apa-apa selain pintu ditutup di wajahnya. Tania menatap Karina, bukan dari ujung rambut ke ujung kaki, itu pola pandang Karina pada orang lain, melainkan tepat di mata. Di sana ia melihat cermin kecil yang menampilkan bayangan Irwan, bukan bayangan diri Karina. Tania tidak membenci perempuan itu. Benci adalah kemewahan yang hanya memperpanjang rantai. Yang ia rasakan adalah kejernihan. Beberapa orang memilih menjadi pantulan karena takut melihat ruang kosong di baliknya. Kalau kau ingin cepat, cepatlah, Tania akhirnya berkata, menjaga suaranya tetap lurus. Aku lelah. Irwan tersenyum menang, senyum seseorang yang yakin tirai akan turun sesuai jadwalnya. Lelah? Tentu. Itu masalahmu sejak awal. Kata-kata itu memercik, namun kali ini Tania menahan diri untuk tidak memadamkannya dengan respons. Ia membiarkan percikan itu menyala, menampakkan bentuk api yang sebenarnya, ketakutan Irwan. Ketakutan yang disamarkan menjadi caci, yang dibungkus menjadi kepastian. Tania memperhatikan tangan Irwan, urat di punggung jarinya menegang saat bicara soal investor atau citra, mengendur saat menyebut kompensasi. Ketakutan selalu punya cara keluar dari kulit. Ambilkan mapnya, Irwan memerintah setengah berbisik, seolah adegan ini memiliki sutradara selain dirinya. Karina patuh, berputar pada tumit, melangkah ke konsol, mengambil sebuah map coklat tebal dengan pita elastik hitam. Ia menentengnya seperti hadiah ulang tahun yang lama diinginkan. Sekembalinya, ia menepuk punggung map 2 kali, gesture kemenangan yang tak sengaja. Sebelum map itu berpindah tangan, Tania menatap rumahnya sekali lagi dari tempat duduk, lampu kristal yang bergelayut,
bingkai foto perjalanan Kenara yang miring setengah derajat, vas bangau yang bibirnya masih bergetar halus setelah diketuk. Detail kecil, buram bagi yang sedang mabuk kuasa, tampak sangat tajam bagi yang baru kehilangan. Ia menarik napas pendek, menegakkan punggung, lalu mengangkat dagu, bukan menantang, bukan menyerah, sekadar menyatakan keberadaan. Irwan menangkap gerakan itu dan salah membaca. Ia pikir itu sinyal tunduk. Bagus, ujarnya, akhirnya kau mengerti batas. Tania mengangguk kecil, tapi bukan pada kalimat Irwan. Ia mengangguk pada sesuatu yang tak terlihat, garis dalam dirinya yang baru saja ia gambar dengan jelas. Tadi ia datang ke adegan ini sebagai pasien dalam pandangan mereka. Sekarang ia berdiri sebagai saksi atas kelahiran lain, kelahiran bahasanya sendiri kembali. Katanya tidak akan banyak, malam ini bukan panggung retorika, namun setiap kata yang akan ia pilih sesudah ini akan berfungsi seperti alat bedah, kecil, tajam, fatal. Map, kata Tania singkat. Karina tersenyum seluas-luasnya, memamerkan gigi yang terlalu putih. Ia melangkah selangkah mendekat, merasakan rasanya menjadi utusan keputusan. Irwan melipat tangan di dada, menggeser berat badan ke kaki kanan, pose poster majalah bisnis. Tania merentangkan telapak, dan map coklat tebal itu, berat, padat, dingin, jatuh ke pangkuannya dengan bunyi tumpul. Detik berikutnya, sunyi memekat. Bahkan jam dinding seolah mengulur, tiknya lebih panjang. Tania menelusuri tepi map, merasakan serat karton, kasar halus, di bawah ujung jarinya. Di balik kertas-kertas itu, ada niat orang lain yang dikira sudah menang. Di atas kertas-kertas itu, ada ruang kosong untuk nama yang akan menutup bab. Tania mengangkat pandang, menatap Irwan lurus, dan untuk pertama kalinya malam itu, yang terdengar di kepalanya bukan lagi kata muak atau beban, melainkan kata yang jauh lebih sunyi dan purba, selesai. Irwan membaca tatapan itu sebagai persetujuan, Karina membacanya sebagai kekalahan. Keduanya salah. Tania menurunkan mata, membuka pita elastik, dan mulai membalik halaman, mengarungi hutan kata-kata yang dirancang bukan untuk memanggil, melainkan untuk menyingkirkan. Di setiap lembar yang lewat, belati kata-kata Irwan kehilangan tajamnya. Ia tak lagi menembus, hanya berdesing di permukaan. Dan ketika Tania menemukan halaman tanda tangan yang kosong itu, kotak kecil dengan garis tegas, ia tahu, adegan berikutnya akan lebih dari sekadar tanda pena. Itu akan menjadi garis pemisah yang, jika ditarik dengan benar, akan mengubah peta. Seketika, map coklat itu menjadi pusat gravitasi ruang. Di antara gemerlap kristal dan kilap marmer, benda polos itu justru paling bising, berdenyut seperti jantung kedua yang memaksa semua orang menyesuaikan napas. Tania menatapnya di pangkuan. Beratnya ringan, tapi isinya mampu menggeser poros hidup manusia. Pita elastik hitam yang menahan map sudah aus. Ia menyelipkan kuku di bawahnya, menari perlahan hingga bunyi plak kecil terdengar. Lipatan terbuka, aroma kertas baru bercampur tinta mesin cetak. Di halaman depan, kop surat firma hukum, huruf kapital tegak, alamat rapi, impersonal, seperti jas yang disetrika sempurna namun tak punya tubuh. Gugatan cerai. Judul besar itu mencolok, seolah butuh otot tambahan. Di bawahnya, alasan-alasan netral, perbedaan prinsip, kewajiban rumah tangga tak terpenuhi, kondisi medis berkepanjangan. Bahasa manis yang menutupi luka busuk. Tania membaca perlahan, bukan untuk memahami, tapi untuk mengukur luka. Setiap kalimat bagai palu kecil di meja pengadilan imajiner, dan ia memutuskan kerasnya sendiri. Irwan berdiri di seberang, dagu terangkat, puas melihat drama sesuai skenarionya. Tak perlu dibaca semua, katanya ringan. Intinya jelas. Justru karena jelas, aku ingin membacanya pelan, balas Tania tanpa menatap. Di belakang, Karina menyisir rambutnya, gelisah. Waktu kita tak banyak, Tan. Ada tamu menunggu, bisiknya. Tapi Tania terus membuka lembar berikutnya, lampiran inventaris.
Daftar panjang aset disusun seperti menu restoran, rumah, villa, mobil, saham, koleksi perhiasan. Kolom atas nama, seluruhnya Irwan Wijoyo. Di bawah, catatan, rencana likuidasi aset non-esensial. Tania menatap kata itu lama. Non-esensial bagi hukum, tapi di sana tersimpan sofa tempat mereka tertawa, lukisan di pameran Ubud, piano malam listrik padam, semua non-esensial bagi orang yang tak punya hati. Bagian itu tak relevan, potong Irwan. Yang perlu kau lihat hanya halaman tanda tangan. Tania menutup lampiran, beralih ke halaman akhir. Kotak kecil bertuliskan, tanda tangan pihak termohon, terbuka seperti lubang gelap. Tanggal sudah ditentukan, hari ini. Pena, ucapnya. Irwan mengambil kotak beludru, menyodorkan pena hitam bering emas, simbol gengsi rumah mereka dulu. Dulu Irwan bangga berkata, keputusan penting harus ditulis dengan alat yang layak. Kini pena itu menunggu di tangan Tania, dingin tapi akrab. Jangan gemetar, seloroh Karina lembut. Tanda tanganmu akan jelek di kamera. Tania melirik sudut ruangan, CCTV kecil menyala merah. Ia tahu, bukan untuk keamanan, Irwan suka mengarsip momen kemenangan. Ia menunduk, menulis huruf pertama namanya perlahan. Tinta mengalir stabil. Irwan mencondongkan badan, ingin menyaksikan kemenangan itu. Karina menahan napas. Tania menulis huruf terakhir dengan kait kecil khasnya, lalu berhenti. Ia menatap pantulan lampu di ring emas pena itu sebelum menutupnya kembali. Terima kasih, katanya datar, lalu menyerahkan pena. Irwan tersenyum puas, memeriksa tanda tangan seperti auditor cek besar. Bagus. Lebih cepat dari dugaanku. Dewasa sekali. Tania tidak menjawab. Ia berdiri perlahan, menatap sekeliling ruang tamu. Foto nenek di rak, muk retak yang tak pernah dibuang, jam pasir ulang tahun. Semua sebentar lagi akan ditempeli label non-esensial oleh staf kantor hukum. Ia tidak menyentuh apapun, sentuhan terakhir hanya membuat luka menetes lagi. Irwan menepuk map, suaranya penuh kebanggaan, sekarang urusan aset. Rumah ini, mobil, saham, semua atas namaku. Tak ada 1 rupiah pun untukmu. Semuanya sudah selesai. Tania menatapnya singkat. Sudah selesai, ujarnya, tapi intonasinya bukan titik, melainkan koma yang panjang, dan Irwan tak sadar. Karina menautkan tangan, lega. Akhirnya. Besok sibuk, sayang. Kita juga punya rencana malam ini. Nada menggoda, mata berkilat puas. Irwan mengangguk, lalu menatap Tania dengan senyum kemenangan. Kau masih di sini, katanya datar. Kau dengarkan? Pergi. Rumah ini bukan rumahmu. Tania tak membantah. Ia hanya mengangguk pelan, mengambil tas kain kecil di sisi sofa, tas yang dulu ia pakai saat awal menikah, kini satu-satunya barang yang masih bisa ia bawa keluar tanpa izin. Tas itu tampak kecil di tengah ruangan besar, tapi di dalamnya ada semua yang penting, dokumen pribadi, ponsel, dan kunci dunia yang Irwan kira miliknya. Irwan berjalan ke pintu, membukanya lebar seperti tuan rumah mempersilakan tamu pulang. Karina berdiri di belakang, tersenyum tipis, wajahnya memantulkan cahaya lampu gantung. Lorong menuju pintu terasa panjang. Setiap langkah Tania seperti menyapu lapisan hidup lamanya, dari istri menjadi asing, lalu menjadi sesuatu yang tak bisa disebut tapi pasti lebih kuat. Udara malam menyusup, membawa aroma tanah basah dan kenanga. Langit menggantung berat, menahan hujan. Irwan memiringkan tubuh, memberi jalan, lalu menyelipkan racun terakhir. Silakan, katanya sinis. Gelandangan. Kata itu pecah di udara seperti kaca retak, tapi Tania tak menunduk. Ia menatap lampu kristal di atas yang condong sedikit ke kiri, condong sejak lama. Dari dulu miring, gumamnya pelan.
kau hanya menutup mata. Irwan mendengus, menahan amarah di balik tawa kecil. Karina menghela napas bosan. Tutup pintunya, Wan. Dan ketika pintu jati berat itu menutup di belakang Tania, suara klik logamnya terasa seperti segel takdir. Tapi Tania tahu, di balik setiap segel, selalu ada kunci yang disimpan oleh tangan yang sabar. Ia hanya melangkah pelan ke halaman, membiarkan angin malam menyingkirkan sisa air mata yang tak sempat jatuh. Bab ini memang berakhir, tapi kisahnya baru saja dimulai. Tania menapaki anak tangga satu persatu. Ujung tasnya menyeret sedikit, mengeluarkan suara seret halus. Ia tidak menoleh. Di belakang, dentum pintu menutup terdengar, berat, padat, diikuti helaan napas puas yang mereka kira tak terjangkau oleh telinga Tania. Halaman depan menyambutnya dengan pendar lampu taman dan kilap paving yang baru disiram. Di bawah kakinya, seekor katak melompat kecil ke semak, meninggalkan riak air di batu. Ia sampai di tepi jalan, di mana gerimis pertama akhirnya jatuh, titik-titik malu-malu menyentuh kulit tangan, menyelinap ke kerah. Tas kainnya mulai bertotol basah. Dari garasi samping, raungan pendek mesin mobil sport menyelinap keluar. Irwan menyelamatkan mesin seperti anak kecil memainkan mainan baru. Karina tertawa pendek, lalu suara hak sepatunya menjauh. Tania berdiri tegak beberapa detik, membiarkan gerimis mencuci sisa-sisa aroma rumah. Bukan untuk bersedih, melainkan untuk menandai momen. Ada hal-hal yang memang perlu dibasuh agar tidak lengket di hari esok. Gerbang terbuka setengah, satpam menatapnya dari pos, matanya ragu, seperti sedang menyaksikan film yang ia tidak diundang untuk menilai. Tania mengangguk, isyarat bahwa semuanya baik-baik saja, atau setidaknya akan baik-baik saja. Ia melangkah keluar, menyeberangi batas rumah yang dulu ia rancang sendiri. Batas itu terasa dingin di telapak kaki, seperti garis yang ditarik kapur di jalan, sekali dilewati, kau tahu arahnya tidak lagi sama. Di belakang, dari jendela lantai 2, tirai bergerak. Dua siluet menyatu menjadi satu bayang yang tidak dapat dibedakan, seperti noda tinta yang tumpah pada kain mahal. Tania tidak menoleh lagi. Ia merapikan pegangan tas, menarik napas panjang, dan menyesuaikan langkah dengan irama gerimis. Mac Coklat telah memainkan perannya, tirai adegan diturunkan. Di papan yang sama, sutradara yang sama mengira pertunjukan selesai. Tania tahu, drama sesungguhnya jarang berakhir di tanda tangan. Ia baru saja melewati prolog. Dan ketika gerimis berubah riuh, menutup jejak sepatu di paving, Tania tersenyum kecil, bukan karena menang atau kalah, tetapi karena untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa ringan. Mac Coklat, dengan seluruh keangkuhan huruf kapitalnya, tak lagi berat di kepala. Yang berat justru tatapan ke depan, yang mengharuskannya melangkah lurus, tanpa menatap belakang. Ia memilih berat yang kedua. Dari ujung jalan, dua titik cahaya mendekat bagai mata kucing di malam basah. Sedan hitam itu meluncur tanpa suara, berhenti tepat di hadapanku, presisi yang menandai tangan lama. Pintu belakang membuka otomatis. Bima membungkuk, bukan karena drama, melainkan kebiasaan lama yang tak pernah ia tinggalkan. Tangannya hangat dan mantap saat memapahku masuk. Begitu pintu tertutup, dunia luar menyusut menjadi gemericik hujan di kaca. Udara di kabin beraroma kulit, kopi, dan sedikit kayu manis, wangi yang sengaja kupilih bertahun lalu untuk situasi darurat. Semua sesuai rencana, Bu, kata Bima pelan, menyalakan pemanas kursi. Aku mengangguk, meremas tepi selimut tipis. Ritme wiper membersihkan kaca seperti metronom yang mengingatkanku. Tempo kini aku yang pegang. Mobil mengurai jalanan kota. Lampu-lampu toko memantul di genangan, membuat lorong-lorong cahaya yang bergoyang. Di sela suara mesin yang halus, ingatanku memutar balik setahun ke belakang, hari ketika benang pertamaku susur keluar dari simpul kebohongan. Aroma parfum asing di kerah kemeja Irwan datang seperti tamu tanpa undangan. Bukan wangi Karina yang tajam,
tapi sitrus lembut dengan dasar kayu yang mahal. Aku tidak bertanya malam itu. Aku hanya menaruh kemeja ke keranjang cucian yang berbeda, keranjang yang kusebut dalam kepala saksi. Setelah itu tagihan restoran romantis muncul di tanggal yang ia akui rapat darurat. Notanya panjang, 2 hidangan main course, 2 dessert, 2 gelas wine impor. Irwan tak minum wine, orang yang bersamanya ya. Aku tidak marah. Aku menulis tanggalnya di buku catatan kecil bersampul kulit, buku peninggalan kakek, dan menandai tebal. Lalu ponsel kedua diselipkan di saku jaket golf. Peta kotaku berubah malam itu, ada lorong-lorong gelap yang menghubungkan tempat-tempat yang tak pernah kusangka saling terhubung, apartemen sewaan di utara, lounge hotel bintang 5 di pusat, restoran kecil di gang sempit yang pintunya masuk lewat belakang. Pesan-pesan yang kubaca bukan hanya manis basi perselingkuhan, di antaranya terselip foto lembar kerja, jadwal rapat privat, bahkan potongan email yang membahas skema efektif mengalihkan aset dari entitas A ke entitas B sebelum due diligence. Kata efektif menggaruk kulit kepalaku seperti duri. Malam itu aku menelepon satu nama, Bima. Kumpulkan semua laporan bulanan perusahaan inti, semua catatan kas kecil, semua purchase order yang lewat batas wajar 3 bulan terakhir, kataku. Ia tidak bertanya kenapa. Keesokan siang, map-map datang, menumpuk seperti tembok. Aku memanggil 2 orang auditor forensik yang pernah bekerja untuk perusahaan kakek, orang-orang yang tahu caraku membaca angka bukan sebagai hitam di atas putih, melainkan sebagai jejak kaki. 3 malam berturut-turut, kami duduk di meja makan kecil di unit apartemen servis, bukan rumah. Kami mematah-matahkan arus transaksi seperti roti kering, mencari remah yang jatuh. Polanya muncul. Perusahaan cangkang, didirikan cepat, nyaris sunyi, alamatnya kantor bersama. Aset-aset primer dipindah dengan alasan optimasi pajak dan efisiensi, frasa favorit untuk perampokan rapi. Orang-orang perantara masuk dan keluar, beberapa bernama panjang, beberapa cukup 2 suku kata. Nama, Irwan, jarang tertulis, tapi bayangannya selalu ada di belakang tanda tangan direktur boneka. Aku tak perlu marah untuk bergerak. Aku butuh fakta. Di tengah sakit yang membuat sendi-sendi terasa seperti engsel karatan, aku menyalakan kembali mesin lamaku. Tania sebelum pernikahan, Tania yang dijuluki Ratu Tanpa Mahkota oleh sekelompok investor tua yang kini lebih banyak main tenis daripada menghitung spread. Aku mengangkat kembali folder abu-abu yang sudah lama kutaruh di rak paling atas, struktur holding keluarga. Di halaman pertama ada akta tua, tertanggal jauh sebelum aku menikah, yang menyebut syarat aktifnya hak kuasa penuh. Usia pernikahan melewati 5 tahun, barulah golden share berpindah ke garis langsungku. 5 tahun itu lewat 6 bulan yang lalu. Irwan tidak pernah membaca sampai pasal kecil di lampiran ketiga. Ia hanya menyukai halaman depan yang mampu dijadikan bahan pamer. Dengan penasihat hukum keluarga, kami membersihkan debu dari klausul-klausul yang selama ini tidur. Opsi-opsi muncul, konversi saham preferen menjadi voting share, penempatan poison pill untuk menghentikan akuisisi liar, penerbitan surat mandat untuk menunjuk dewan interim jika CEO dinilai melakukan tindakan yang mengancam kelangsungan perusahaan. Semuanya legal, semuanya dingin, semuanya siap sejak kakek masih hidup, bukan untuk merampas, melainkan untuk melindungi. Bima bekerja di lapangan, mengonfirmasi alamat perusahaan cangkang, memotret kantor sewa yang lampunya selalu redup, mewawancarai resepsionis yang kelelahan. Auditor menggambar peta aliran uang, panah-panah merah yang berseliweran seperti jalur kereta bawah tanah. Setiap panah kami beri label tanggal, nilai, justifikasi. Di tempat yang jaraknya berjuta dari glamornya pesta, seorang analis data yang pernah jadi anak magangku menulis skrip kecil untuk memantau perubahan kepemilikan di kementerian, mengirim notifikasi jika ada pergeseran saham di entitas manapun yang punya jejak ke grup kami. Early warning, kataku. Ia senyum, menyebutnya radar. Sementara itu, aku menyusun kulit luar rencana, wajah lemah, langkah pelan, tembang, aku menyerah yang ditampilkan secukupnya.
Sakitku bukan akting, ia nyata, tetapi kelemahanku sengaja tidak kutambal di hadapan Irwan. Orang yang memandangmu dari ketinggian mudah terpeleset oleh bayangan. Di rumah, aku membiarkan obat berserak di meja. Aku sengaja tertidur di sofa saat rapat kecil berlangsung di ruang kerja agar terdengar bernafas pendek. Aku memilih diam pada momen yang tepat, memberi Irwan panggung untuk membuat kesalahan dengan percaya diri. Bersamaan, aku dan tim hukum mengganti baut-baut kunci, klausul perjanjian lama yang tak lagi aman diperbaharui, direktur di beberapa anak perusahaan diganti dengan orang-orang yang setia pada prinsip, bukan pada nama keluarga. Perusahaan cangkang yang Irwan gunakan, yang pada dasarnya hidup dari suplai aset induk, kami akuisisi satu persatu melalui jalur tidak langsung, bukan membeli, melainkan memasang cincin di jarinya lewat kontrak eksklusif penyuplai yang menempatkan mereka de facto di bawah payung kami. Irwan memindahkan uang dari satu kantong, dari celanaku, ke kantong lain, masih celanaku. Ia tidak sadar, kunci celana kini ada di tanganku. Bagaimana Bang? Tanyaku pada Bima suatu malam, kami berdiri di balkon unit, memandangi kota. Sudah di-flag, jawabnya. Relationship manager lama masih loyal padamu. Begitu ada pola transaksi tertentu, notifikasi jalan. Kalau perlu, freeze sementara bisa diaktifkan oleh Dewan Risk, bukan perorangan. Investor, tanyaku lagi. Dua yang terbesar siap menerima memo uji tuntas independen. Mereka menunggu sinyal darimu. Sinyal. Kata itu kubiarkan mengendap di lidah. Sinyal bukan teriak, ia kedipan mata yang tahu kapan lampu menyala. Mobil berbelok ke jalur cepat. Gedung-gedung kaca menjulang, menggandakan lampu jalan menjadi bintang dekat. Aku menarik selimut lebih tinggi ke dada, lalu mengangguk tanpa menoleh. Kita biarkan ia memegang kendali 1 minggu, kataku waktu itu. Ia perlu merasakan kemenangan palsu untuk membuat lengah semua indera. Seminggu. Bima memastikan, selalu mencatat angka. Seminggu. Ulangku. Hari ke-7 pukul 9 pagi, aksesnya diputus. Kartu-kartu mati. Sistem perbankan perusahaan mengirim notifikasi ke seluruh cabang. Memo dewan keluar. Laporan uji tuntas mendarat di email rekan kunci. Investor menarik garis. Kita tidak perlu satu pintu besar untuk menutupnya, cukup banyak pintu kecil yang ditutup bersamaan. Baik, Bu. Malam-malam sisanya kugunakan untuk merapikan narasi, bukan narasi untuk gosip, melainkan untuk kebenaran yang bisa diperiksa. Aku menulis waktu, lokasi, nomor dokumen. Aku menyiapkan paket untuk setiap pihak, untuk bank, untuk auditor, untuk regulator, untuk investor, bahkan untuk tim PR internal jika badai media datang. Tak ada nama yang kusebut dengan amarah, setiap nama hanya ditemani tanggal dan bukti. Aku menyiapkan juga catatan pendek bertajuk, jika ditanya mengapa, 1 halaman, 3 poin, bahasa sederhana. Bukan untuk aku baca, melainkan agar semua orang yang perlu bicara bisa bicara dengan satu mulut yang sama, integritas, tata kelola, keberlanjutan. Sedan menggeser laju, menuruni jalur masuk sebuah menara kaca. Lampu-lampu kanopi menyapu permukaan mobil, menghasilkan garis-garis putih yang bergerak pelan di atas dashboard. Bima mematikan mesin. Hujan mereda menjadi titik-titik sabar. Siap? Tanyanya pendek. Aku mengangguk. Bukan siap yang melompat, melainkan yang menjejak. Pintu terbuka. Lobi menyambut dengan dingin yang diukur, lantai granit memantulkan siluetku lebih tegap dari perasaanku. Di dalam lift pribadi, kami berdiri berdua. Cermin di 3 sisi menggandakan kami, membuat bala tentara dari 2 orang yang diam. Angka-angka di panel menyala bergantian, naik. Di ambang pintu penthouse, dokter pribadi menunggu singkat, pemeriksaan rutin, tensi, saturasi, obat. Selesai tanpa banyak tanya. Aku berganti pakaian, kaos raju tipis, celana longgar. Dari ruang duduk,
Kota menyebar bagai papan sirkuit, lampu-lampu mobil di bawah seperti arus listrik kecil yang disiplin. Bima datang membawa sebuah tablet. Layar menampilkan diagram yang kami toreh selama berbulan. Garis-garis penghubung, node-node perusahaan, anak panah merah yang menandai serah terima semu milik Irwan. Setiap node kini ditandai label kecil, kunci di tangan, menunggu, atau terkunci. Merah merayap pelan berubah jingga, lalu oranye, dan satu persatu menjadi hijau. Kita di T7, kata Bima, T-7 hari. Sinyal pertama sudah dikirim ke bank sesuai jalur. Memo Dewan siap tinggal tekan. Legal letter ke regulator draft final. Aku menarik napas, menatap pantulan wajahku di kaca jendela, pucat, tapi bukan pasrah. Baik, kataku. Besok kita biarkan ia berpesta. Lusa kita biarkan ia belanja. 3 hari lagi kartu mula-mula serat. Hari ke-6 investor menerima ringkasan uji tuntas. Hari ke-7 pukul 9. Skakmat, sambung Bima, tanpa dramatisasi. Aku mengangguk, lalu menatap kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di bawah sana, Irwan mungkin sedang tertawa, menepuk punggung tamu, percaya pada gambar yang dipantulkan cermin. Ia lupa cermin bisa berkabut oleh napas sendiri. Di sini, dalam diam yang tak meminta sorak-sorai, papan catur telah disusun ulang. Pion tak lagi pion, benteng tak lagi milik yang paling keras suara, dan ratu, pernah dianggap bidak paling rapuh, sedang menempati kotak pusat. Permainan telah dimulai jauh sebelum map coklat dibuka. Malam ini, untuk pertama kalinya, aku menyadari bunyi jam yang sejak tadi kukira vonis, sebenarnya metronom. Dan tempo kini sepenuhnya milikku. Penthouse itu tidak megah karena luasnya, melainkan karena rapi dan tenangnya, ruang yang dibuat bukan untuk memamerkan, tetapi untuk berpikir. Jendela setinggi langit-langit memantulkan kota seperti papan sirkuit, di bawahnya lampu-lampu kendaraan mengalir sebagaimana arus listrik. Di meja kerja, hanya ada 3 benda, tablet, buku catatan bersampul kulit, dan sebuah pena teknis tipis yang kupakai untuk menandai piksel pada diagram seolah itu peta topografi. Mulai dari hulu, kataku. Bima duduk di seberang, bahunya masih basah oleh sisa hujan. Di layar tablet, struktur grup terbentang, induk di puncak, anak, cucu, hingga perusahaan asosiasi yang selama ini dianggap remeh. Node-node berwarna hijau berarti terkunci, oranye menunggu, merah berisiko. Kami menatap jejak merah itu seperti menatap bara di timbunan serbuk kayu, tidak menyala, tetapi siap merembet jika dibiarkan. Bank A dan Bank B menerima pranotifikasi, lapor Bima. Trigger phrase ada pada komite risiko, bukan perorangan. Kita sudah tempatkan memo prinsip. Jika muncul pola transfer di atas ambang X menuju entitas Y, sistem meminta verifikasi manual. Waktu tunda maksimum 45 menit. Bagus. Aku menyentuh node kas korporat dan menyeret garis ke otorisasi pengguna. Hapus akses Irwan bertahap, bukan sekali. Mulai dari kartu korporat, limit disetel ke angka yang membuatnya kesal, bukan langsung 0. Besok, turunkan limit ke 10% dari rata-rata bulan lalu. Lusa, aktifkan verifikasi ganda untuk transaksi di atas 50 juta. Hari ke-7 pukul 9, semua token atas namanya gagal otentikasi. Jam 09 tepat, Bima mengulangi, menuliskannya di buku kecilnya. Zona waktu kantor pusat. Semua diseragamkan ke waktu Indonesia Barat. Aku tidak ingin ada dalih, beda zona. Aku menyapu layar, membuka tab legal. Draft surat untuk regulator menunggu tanda centang, pemberitahuan perubahan pengurus, klarifikasi struktur beneficial owner, dan permohonan penundaan pencatatan transaksi aset strategis selama 2 minggu sambil audit berlangsung. Kirim batch pertama besok jam 7.30, kataku. Yang kedua menyusul setelah penonaktifan akses. Pakai jalur yang sama saat kakek melakukan reorganisasi dulu.
Bima mengangguk, lalu membuka tab investor. Di situ ada 2 daftar, pihak yang butuh informasi lebih dahulu dan pihak yang cukup diberi rilis resmi. Komite investasi di Singapura sudah siap menerima ringkasan due diligence independen, katanya. Mereka minta call 15 menit. Siapkan 3 lembar ringkas, tak ada kata sifat, pintaku. 1. Situasi. 2. Langkah mitigasi. 3. Garis waktu. Jangan menyebut nama, cukup jabatan. Dan pada akhir call, katakan kalimat ini persis. Pengelolaan risiko tidak bisa dibagi rata dengan ego personal. Bima tersenyum sekilas, tidak lucu, tapi melegakan. Ia geser ke tab SDM. Daftar posisi kunci menyala. Rotasi internal, tanyanya. Minimal, jawabku. Ganti CFO interim hanya jika Suryo angkat kaki lebih cepat, dan sepertinya begitu. Kandidat pengganti sudah kau wawancarai? 2 orang. 1 teliti tapi lambat, 1 cepat tapi gemar kompromi. Pilih yang teliti. Kita butuh rem, bukan pedal gas. Sambil meninjau daftar, aku menyadari betapa tenang tangan kananku. Tidak ada getar kecil yang biasa datang ketika tubuh protes. Dokter barusan meninggalkan 2 tablet obat di koster, pesan singkatnya singgah. Jangan lupa napas panjang tiap jam. Aku patuh, menarik udara ke dalam perut, menahannya 3 hitungan, melepasnya perlahan. Kepala jernih kembali. Kita butuh skenario komunikasi, aku menunjuk tab PR. 3 versi, internal 1 halaman, eksternal 2 paragraf, dan jawaban Q&A untuk pertanyaan yang pasti muncul. Hindari kata kudeta. Pakai penataan tata kelola. Hindari pencopotan. Pakai penyelarasan mandat. Kita tidak menulis novel, kita membuka peta jalur evakuasi. Simulasi krisis, tanya Bima. Ya, jawabku. Mulai malam ini. Ajak 2 staf muda yang cepat, suruh mereka bermain peran jadi wartawan usil. Aku akan jawab 10 pertanyaan paling buruk yang bisa mereka lempar. Rekam. Transkripsikan. Besok pagi, kita kirimkan ke tim operasional sebagai template jawaban. Bima mengetik cepat. Media sosial. Kunci yang perlu saja. Batasi komentar di akun perusahaan, rilis hanya di kanal resmi. Jangan ada argumen di kolom balasan. Sediakan 1 visual sederhana, grafik garis besar struktur, supaya publik punya gambar, bukan asumsi. Ia menandai poin itu, lalu mengangkat kepala. Tentang keluarga? Nyonya ingin. Tidak ada keluarga dalam dokumen kerja, potongku lembut. Kalimat pribadi akan merusak fokus. Kalau ada yang bertanya soal rumah tangga, jawab, tidak relevan bagi kepentingan pemangku kepentingan. Ulangi itu sampai bosan. Kami beralih ke jadwal. Di dinding, jam bundar menunjukkan lewat tengah malam. Waktu di tabletku setel ke format 24 jam, agar kapanpun mata menatap angka, otak langsung menghitung jeda. Buat jadwal T7 hingga T0, instruksiku. Tulis jelas, H7, monitor belanja besar, H6, uji kecil penurunan limit, H5, uji pembayaran vendor, H4, sirkulasikan memo etika kepada manajer, H3, soft freeze kartu sekunder, H2, pre-alert auditor eksternal, H1, sampaikan meeting undangan Dewan Darurat, H0 pukul 9, penonaktifan total dan distribusi rilis. Siap, kata Bima. Kalau ada perlawanan hukum, kita bukan berkelahi di koridor pengadilan, ujarku. Kita menutup keran air, bukan memecahkan gelas. Jangan kirim satupun kata yang dapat ditafsirkan sebagai serangan pribadi. Biarkan dokumen bicara. Aku menatap lagi diagram. Panah merah yang tadinya riuh sudah berkurang. Rasanya seperti memindahkan batu di sungai.
Arusnya berubah tanpa menimbulkan banjir. Bima menatapku lama, lalu berkata pelan, "Saya ikut ibu sejak saya masih kuliah magang. Malam ini, seperti melihat kembali ibu yang dulu." Yang dulu, aku mengangkat alis. Yang duduk di ujung meja rapat, mendengarkan semua orang selesai berdebat, lalu memberi 3 kalimat yang mengunci semua pintu. Aku tersenyum, tipis, muta, cukup untuk mengakui memori tanpa terseret olehnya. Pintu yang benar, kataku. Bukan semua pintu. Kami berdiri. Bima merapikan kabel pengisi daya, menutup-penutup tablet, lalu berhenti di pintu. Pukul berapa saya bangunkan untuk review akhir? Pukul 6, jawabku. Tapi jika ada notifikasi dari bank sebelum itu, langsung masuk. Ia mengangguk dan menghilang ke koridor. Sunyi meregang beberapa detik, hanya diisi dengung kecil dari sistem ventilasi. Aku duduk lagi, membuka buku catatan bersampul kulit. Pada halaman baru, kutulis, perintah T7 ditetapkan. Bahasa disederhanakan. Akses bertahap. Ego diabaikan. Kutarik garis panjang di bawahnya. Bukan garis penutup, garis awal. Di kaca, pantulanku menatap kembali. 2 bahu, 1 kepala, mata yang tidak lagi berkabut. Di bawah sana, kota masih bergerak. Di sini, ritme telah berpindah ke metronomku sendiri. Pada pukul 9:01 di Hano nanti, akan ada telepon berdering dari seseorang yang mengira dunia adalah miliknya. Saat itu tiba, aku tak perlu pidato. Cukup 3 kalimat yang menutup pintu dan membuka yang lain. 3 hari setelah Tanya diusir, rumah megah itu berubah jadi panggung pesta. Musik berdentum, gelas sampahnya beradu, Irwan berdiri di tengah ruangan seperti raja baru. Karina, dalam gaun merah menyala, memamerkan kalung berlian sambil membuka laptop di pangkuannya. Edisi terbatas dari Paris, bisiknya. Ia mengetik nomor kartu Irwan, menekan beli sekarang. Layar berputar, lalu berhenti pada tulisan merah, pembayaran ditolak. Ia mencoba lagi, ditolak lagi. Ia menarik Irwan ke sudut. Kartumu ditolak. Irwan tertawa kecil. Bug sistem. Besok juga normal. Ia kembali ke tamu, menutup rasa malu dengan tawa palsu tentang ekspansi ke Singapura. Keesokan siang, di restoran Jepang elit, Irwan menjamu calon investor. Percakapan lancar, angka, proyeksi, janji manis. Saat tagihan datang, ia menggeser kartu platinumnya dengan percaya diri. Pelayan kembali, tersenyum canggung. "Mohon maaf, Pak, transaksinya ditolak." Irwan memaksa mencoba ulang, ditolak. Hawa panas malu menjalar ke tengkuk. Ia membayar tunai sambil berseloroh, gangguan teknis, tapi mata investor menipis. Di kantor, Irwan masuk ke internet banking. Akses ditolak. Ia memaki, menelepon bank, dilempar dari satu operator ke lainnya, jawaban sama, ada penanda keamanan. Di saat bersamaan, ponselnya bergetar bertubi-tubi. Investor Singapura menarik dana setelah laporan uji tuntas independen. Klien Hong Kong membatalkan kontrak karena struktur kepemilikan tidak jelas. CFO Suryo mengundurkan diri. Irwan berdiri dari kursi, panik. Ia menekan nomor Suryo, non-aktif. Sekretaris legal tak di tempat. Semua jalur yang dulu patuh kini sunyi. Terpojok, ia menelpon pengacaranya, Robert. "Semua asetku dibekukan. Apa yang terjadi?" Robert mengetik cepat di ujung sana, lalu diam sesaat. "Irwan, semua aset utama, proyek, saham, gedung, tercatat di bawah Tanya Jaya Group." Irwan tertawa getir. "Itu perusahaan saya." "Bukan," jawab Robert pelan. "Beneficial owner-nya, Tania Wijayanti." Dunia Irwan berhenti.
Dasi mahalnya seperti mencekik. Potongan ingatan berserakan menyatu, senyum tipis Tania saat diusir, sedan hitam di malam hujan. Dengan tangan gemetar, ia membuka kontak. Tania. Suara di seberang lembut tapi tegas. Ada apa, Irwan? Aku tahu ini ulahmu. Bank, investor, semua hancur. Bukankah semua itu milikmu? Suara Tania datar. Kenapa menelepon seorang gelandangan untuk menanyakan aset seorang miliarder? Irwan menunduk, kini memohon. Tolong, Tan. Jelaskan. Aku minta maaf. Tania menarik napas panjang. Kamu tak pernah punya uang. Kamu hanya badut yang kuizinkan bermain di sirkus milikku. Selamat menikmati peranmu sebagai penonton. Telepon terputus. Klik kecil itu terdengar seperti vonis. Berita pecah ke publik. Judul besar membanjiri portal keuangan dan gosip. CEO Wijoyo boneka, kekayaan sebenarnya milik sang istri. Foto lama mereka terpampang, Tania tersenyum tenang, Irwan tampak gugup. Telepon kantor berdering tanpa henti. Kini bukan klien, melainkan wartawan. Di malam yang sama, 2 petugas keamanan datang membawa map, pemberitahuan pengosongan. Anda diminta mengosongkan properti dalam 24 jam. Irwan gemetar, menutup pintu. Dari tangga, Karina turun dengan wajah pucat. Jadi benar? Semua ini bukan milikmu? Irwan mencoba menenangkan. Kita bisa mulai dari awal. Karina tertawa miris. Awal baru? Denganmu? Aku butuh raja, bukan badut sirkus. Ia menyeret 2 koper, pergi tanpa menoleh. Keesokan hari, Irwan berjalan keluar dari rumahnya, 2 koper di tangan, kepala tertunduk. Mobil-mobil mewah dan lukisan dinding kini menjadi inventaris perusahaan. Ia pindah ke Hotel Melati di pinggir kota. Hari berganti minggu, CV dikirim kemana-mana. Nama yang dulu membuka pintu kini jadi tanda bahaya. Jam tangan mewah dijual murah, dan sisa uangnya dipakai untuk bayar sewa kos kecil berket mengelupas. Malam-malam ia menatap langit-langit kosong, mendengarkan bunyi air tetesan bocor, bertanya kapan terakhir kali ia tidur tanpa dihantui kekalahan. Siang hari, ia membaca berita, selalu menemukan wajah Tania, konferensi pers, pabrik, pidato tentang integritas. Setiap kali, kalimat Tania menggema, kamu badut sirkus. Suatu sore hujan, Irwan berdiri di depan gedung TJG. Ia menunggu berjam-jam di bawah gerimis, menatap pintu kaca yang berputar. Saat sedan hitam berhenti, Bima keluar membuka payung. Tania turun dengan jas biru tua, langkah ringan. Irwan menerobos kerumunan, berlutut di trotoar basah. Tolong, Tan. Aku mohon. Pekerjaan apa saja? Tania berhenti, menunduk sedikit. Dulu aku juga memohon padamu. Kau ingat malam itu? Irwan terdiam, air mata bercampur hujan. Tania berdiri tegak, menatap melewati bahunya. Maaf, Anda siapa ya? Tolong jangan mengganggu. Ia melangkah masuk. Pintu kaca menutup, memantulkan wajah Irwan yang tercampur air dan debu. Di balik pantulan itu, ia melihat dirinya sendiri, sisa bayangan dari seorang pria yang dulu merasa berkuasa. Dunia di dalam sana berkilau terang, sementara dunianya kini hanyalah trotoar dingin dan suara hujan. Dan saat lampu lobi memantul di matanya, Irwan akhirnya mengerti, kerajaan tidak selalu runtuh karena badai besar. Kadang cukup oleh retakan kecil yang diabaikan setiap hari, sampai pada suatu malam, semua retak itu menyatu, menjadi garis patah. Setahun berlalu. Waktu tidak menyembuhkan semua luka, tapi ia punya cara sendiri membuat bekasnya tampak seperti pola. Di bawah kepemimpinan Tania, Tania Jaya Group menjelma menjadi raksasa baru, bukan hanya karena keuntungannya melesat, tetapi karena caranya menata ulang nilai.
Ruang rapat di lantai tertinggi menara TJG kini selalu ramai, tapi berbeda dengan masa Irwan dulu, rapat-rapat itu tidak diisi suara sombong atau tepuk tangan palsu. Orang-orang datang dengan data, bukan drama. Di dinding, moto perusahaan yang dulu sekadar formalitas kini jadi napas. Integritas adalah investasi paling likuid. Pada konferensi pers tahunan, kamera televisi dan ponsel wartawan berbaris seperti barisan bunga matahari. Tania melangkah ke podium dengan jas abu-abu lembut, wajahnya tenang, matanya penuh arah. Kilau lampu tak mengintimidasi, hanya menghangatkan. Setahun terakhir adalah ujian, ucapnya. Kami kehilangan sebagian yang palsu, tapi menemukan banyak yang tulus. Dan di dunia bisnis, kejujuran adalah modal yang tidak pernah turun nilainya. Ruangan bertepuk tangan, tapi Tania menunduk sedikit, bukan untuk menerima pujian, melainkan untuk menandai jeda bagi doa kecil di dalam dada. Semoga tak ada lagi yang harus belajar lewat luka seperti dirinya. Setelah sesi utama, wartawan menyerbu dengan pertanyaan yang berputar di batas sopan. Ibu Tania, apakah benar ada hubungan antara restrukturisasi TJG dan perceraian Anda tahun lalu? Tania tersenyum kecil, rapi, tanpa sarkasme. Restrukturisasi bisnis dan keputusan pribadi adalah dua hal yang berbeda, katanya lembut. Yang satu soal kepemimpinan, yang lain soal kebijaksanaan hati. Saya hanya bersyukur dua-duanya selesai pada waktunya. Kalimat itu menutup setiap celah untuk sensasi, tapi membuka ruang bagi makna. Dalam diam, ia menepati janji yang diucapkan pada dirinya malam ia diusir, bahwa jika Tuhan memberinya kesempatan hidup kedua, ia akan menggunakannya untuk kebaikan. Maka lahirlah Yayasan Pelita Tania, program sosial yang membangun rumah singgah untuk perempuan sakit kronis dan anak-anak mereka yang sering ditinggalkan keluarga. Tidak semua yang lemah butuh kasihan, ujarnya saat peluncuran yayasan. Beberapa hanya butuh tempat aman untuk beristirahat, lalu bangkit lagi. Ia tahu kalimat itu berasal dari dirinya sendiri setahun lalu, ketika hanya dinding yang mendengar. Kesehatannya membaik. Dokter bilang tubuhnya kuat karena hatinya tenang. Di sisi lain hidupnya, hadir sosok baru bernama Adrian, mantan konsultan investasi yang dulu bekerja di salah satu mitra TJG. Adrian datang tidak seperti Irwan, yang memukau lewat janji dan gengsi. Adrian datang dengan sunyi, dengan kopi hitam di tangan, dan pertanyaan sederhana, sudah makan? Kehadirannya tidak menimbulkan geger di media, hanya keheningan yang hangat di ruang makan Tania setiap pagi. Mereka sering duduk di balkon, menatap matahari jatuh di antara gedung-gedung, berbicara bukan tentang laba, tapi tentang makna cukup. Di dalam kesederhanaan itu, Tania belajar kembali sesuatu yang dulu hilang, bahwa dicintai tidak harus berarti dikagumi. Namun dunia tidak pernah berhenti mengingat Irwan. Namanya kini muncul di daftar kredit macet, disebut dalam kasus pelanggaran kontrak, dan menjadi topik favorit portal gosip keuangan. Sekali waktu, Tania menerima kabar bahwa Irwan bekerja di Hotel Bintang 5, bukan sebagai tamu, tapi valet. Ia tidak mencari kabar itu yang datang lewat kebetulan. Ia hanya mengangguk. Tidak ada rasa puas, tidak ada dendam yang tuntas, hanya kesadaran, dunia sedang menyeimbangkan catatannya sendiri. Suatu malam, hujan turun di pusat kota. Lobi hotel tempat Irwan bekerja bersinar keemasan, lantai marmernya licin seperti kaca. Irwan berdiri di bawah kanopi, mengenakan jas hitam seragam, memegang payung untuk tamu. Punggungnya sedikit membungkuk, tangan kirinya menggenggam tiket parkir, tangan kanan menahan hujan. Pintu mobil mewah terbuka, sedan hitam berplat TJG. Dari dalam, Tania melangkah turun, mengenakan mantel krem dan syal lembut di leher. Di belakangnya, Adrian keluar, membuka tangan kecil yang menuntun Tania menyeberang menuju pintu. Waktu seolah berhenti, hanya suara rintik di atas kap mobil. Irwan terpaku. Tania lewat di depannya, jarak sedepa. Ia tahu Irwan melihat, tapi tidak menoleh. Bukan karena sombong, karena bab itu sudah selesai. Di dashboard mobil Tania,
layar kecil menampilkan wallpaper, foto dirinya dan Adrian di taman yayasan, dikelilingi anak-anak tertawa. Sekilas, pantulan cahaya dari layar itu mengenai wajah Irwan yang berdiri di luar. Dalam detik sunyi itu, Irwan merasa seperti bayangan yang kehilangan tuannya. Ia menunduk, mengucapkan terima kasih mekanis pada tamu berikutnya. Tak seorang pun tahu, 2 tetes air di pipinya bukan hanya hujan. Waktu berjalan seperti roda jam yang tak perlu diperintah. 5 tahun setelah kejatuhan Irwan, TJG membuka divisi baru bernama Cipta Lestari, fokus pada investasi hijau dan energi terbarukan. Rapat perdananya berlangsung di ruang yang dulu digunakan Irwan untuk pamer proyek kosong. Kini ruang itu penuh layar, blueprint, dan semangat. Kita menanam agar anak-anak nanti tidak hidup di atas abu keserakahan kita, ujar Tania pada para direktur muda. Bisnis besar seharusnya meninggalkan oksigen, bukan asap. Kalimat itu menempel di dinding ruang rapat, bukan sebagai slogan, tapi pengingat. Di luar, masyarakat menyebut Tania sebagai ratu besi dengan hati manusia. Tapi di rumah, ia tetap Tania yang menyalakan lilin kecil di meja makan, menyeduh teh untuk 2 cangkir, lalu menatap lampu kota sambil mendengar Adrian bercerita. Dunia yang dulu gelap kini terang dalam diam. Sementara itu, di sisi lain kota, Irwan masih bekerja di hotel yang sama. Umurnya bertambah, rambutnya menipis, tapi jas seragamnya tetap rapi. Ia dikenal sopan dan tak banyak bicara. Kadang tamu-tamu bisnis besar datang dengan mobil yang logonya pernah jadi miliknya dulu. Kadang ia melihat logo TJG di kaca belakang mobil, dan setiap kali itu terjadi, ada denyut kecil di dadanya, bukan penyesalan, tapi penerimaan. Ia tahu, sebagian orang memang diciptakan untuk memegang kemudi, sebagian lain untuk mengingat bagaimana rasanya kehilangan arah. Pada malam ulang tahun ke-50 TJG, hotel tempat Irwan bekerja menjadi tuan rumah gala besar. Red karpet terbentang, lampu kamera berkelip. Dari posnya di ujung jalan masuk, Irwan melihat sedan hitam itu lagi. Pintu belakang terbuka, dan Tania keluar, elegan dalam gaun biru tua. Di sampingnya, Adrian menggandeng tangan. Sorot lampu memeluk mereka seperti kisah yang rampung dengan indah. Tania berjalan melewati Irwan tanpa sadar bahwa pria yang menunduk memegang pintu itu adalah orang yang dulu mengusirnya ke hujan. Tapi mungkin, hanya mungkin, Tania sempat menoleh sepersekian detik melihat siluet itu di tepi cermin mobil. Tak ada kata, tak ada senyum. Hanya keheningannya menyadarkan, sebagian bab memang tak perlu dibaca ulang. Irwan menatap punggung Tania yang menghilang ke dalam ballroom. Musik jazz lembut terdengar dari dalam. Ia berdiri lama, sampai payung di tangannya basah oleh embun. Dalam pantulan kaca, ia melihat dirinya sendiri, bukan lagi raja, bukan pula pengemis, hanya manusia yang sedang menebus kesalahan dengan cara paling sederhana, bekerja jujur, menahan lidah, menjaga waktu. Malam itu, dari balik jendela ballroom, Tania mengangkat gelas kristal untuk memberi sambutan. Dari posnya di luar, Irwan melihat bayangan itu, siluet wanita yang pernah ia remehkan, kini bercahaya di antara lampu dan tepuk tangan. Di matanya, cahaya itu bukan milik lampu, tapi milik kesadaran. Dunia Tania berputar terang, terarah, penuh makna. Dunia Irwan tetap berputar juga, hanya saja dalam senyap. Dan di antara dua dunia yang terpisah itu, waktu berjalan dengan adil, mengembalikan segalanya kepada yang memang berhak memilikinya.